Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ini siang, Bu. terdengar ya? Ya, terdengar ya suara Bu Norma ya. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini di akhir pekan kalian ya, weekend ya. Kita bertemu di web ketiga sebelum berakhirnya ya masa perkuliahan atau masa kegiatan belajar gitu yang sesi 8 berakhir di 8 Desember begitu. Nah, di sini di web 3 ini Bu Norma mengingatkan ya untuk tugas-tugas kalian. Oh ya, tapi ini sebelumnya ini rata-rata domisili ada yang di Pulau Sumatera di mana? Mungkin di Aceh atau lainnya aman? Jimbo Kalimantan belum sampai. Kalimantan aman ya ini mahasiswa-mahasiswa kelas ini tidak terdampak Aman, Bu. banjir. Ya, gimana? Saya di Bandung, Bu. Aman. Oh, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau aman semua. Semoga eh, semuanya sehat. Kita doakan juga saudara-saudara kita gitu yang terkena musibah begitu. Semoga musibah segera berlalu gitu ya. Diberikan kesabaran juga. Sehat-sehat semuanya begitu. Oke, untuk hari ini Bu Norma mengingatkan terkait tugas di sesi 7 itu ada video ya, membuat simulasi persidangan. Ini yang hadir di sini semua sudah membuatkah simulasi persidangan? Ya, sudah Ibu. Oh, Udah, sudah. Bu. Sudah semua ya di sini ya? Sudah, Bu. Oke, sudah semua. Ada yang mau mewakili kemarin simulasinya isinya apa aja? Bisa dijelaskan? Ada yang mau menjelaskan kemarin simulasinya isinya apa aja? Saya boleh, Bu, izin Boleh, menjawab. silahkan. Evi ya, boleh. Mungkin gambaran singkatnya ya, Bu. Yang pertama Iya, itu ada eh, pembukaannya dulu, Bu. iya, Terus yang kedua itu ada karena kedua belah pihak hadir, jadi ada proses mediasi dulu. mm, Kemudian habis proses mediasi itu ada karena tidak menemui kesepakatan, jadi ada pembacaan gugatan. iya, Habis itu tanggapan dari pihak tergugat. Setelah itu ada pembacaan replik, kemudian ada pembacaan duplik, terus selanjutnya ada juga pemeriksaan saksi, Bu. Selanjutnya habis pemeriksaan saksi, kesimpulan dari para pihak, dan yang terakhir ada kesimpulan dari ketua majelis hakim, Bu. Seperti itu kalau saya, Bu. oke, berarti itu intinya simulasi dari awal sampai akhir ya. Itu kan waktunya Iya, maksimal setengah jam ya, kalau tidak salah tugasnya. Kemarin berarti yang dibacakan gimana? Singkat-singkat aja atau pre-memori atau bagaimana? kalau saya ada eh disebutin sih, Bu, cuman nggak terlalu panjang-panjang sekali gitu. Kayak pemeriksaan saksi nggak apa nggak terlalu inti, yang pasti yang difokuskan kita sebagai kuasa dari pihak penggugat saja, Bu, seperti itu kalau saya. Oke, terima kasih buat Mbak Evi gitu ya. Lumayan lengkap yang dijelaskan Mbak Evi itu sudah mencakup ya prosedur persidangan perdata gitu dari awal sampai akhir. Untuk yang lainnya kurang lebih sama dengan Mbak Evi atau ada yang berbeda untuk membuat videonya kemarin? 。
Oke, kayaknya kurang lebih sama ya. Jadi kemarin Bu Norma memeriksa beberapa tugas gitu ya. Ada yang memang lengkap gitu, seperti dari Mbak Evi gitu, dari awal sampai akhir. Ada juga mungkin salah paham ya, ada yang buat videonya itu bentuknya hanya membacakan kesimpulan gitu. Mungkin karena kebetulan di sesi 7 itu membuat kesimpulan juga, ada tugas membuat kesimpulan. Jadi mungkin ada mahasiswa yang salah paham untuk simulasi persidangannya hanya membacakan kesimpulan. Jadi mungkin yang mau revisi tugasnya gitu ya bisa masih sampai tanggal 8 Desember. Mungkin bisa direvisi juga boleh begitu sesuai dengan susunan tata cara praktik peradilan perdata gitu. Minta tolong juga dicek di tugas sesi 8 ya. Bu Nurma tegaskan sekali lagi adalah membuat putusan, bukan kesimpulan. Jadi mohon dicek mungkin yang di sesi 8 gitu juga sudah Bu Nurma nilai gitu. Kalau nilainya ada yang 50 dan itu pasti ada komen bahwa salah upload tugas gitu, harap segera direvisi begitu. Nah, ini Bu Norma gitu ya, eh, tegaskan sekali lagi gitu terkait dengan simulasi ini sesuai dengan proses di praktik peradilan perdata gitu atau sebelumnya yang sudah dipelajari ya oleh mahasiswa-mahasiswi di hukum acara perdata sebelumnya gitu, di mata kuliah sebelumnya pasti pernah dijelaskan gitu bahwa administrasi itu ada sidang peradilan gitu yang seperti kita tahu ya prosesnya itu pertama dari pendaftaran perkara dulu begitu. Nah, pendaftaran perkara ini ada yang kerjanya di peradilan, pengadilan mungkin ada yang bekerja di pengadilan? Tidak ada. Saya kemarin ada yang membuat tugasnya sepertinya di apa? Pengadilan langsung begitu. Oke, berarti tidak ada ya di saat ini ya di Zoom. Oke. Itu berarti Bu Norma ulang lagi ya, proses peradilan atau sidang perdatanya itu pertama dari pendaftaran perkara. Nah, pendaftaran perkara yang kita tahu saat ini ada apa namanya proses melalui e-court bisa gitu. Jadi melalui sistem gitu mendaftarkan gitu ya gugatannya melalui sistem e-court itu bisa gitu oleh kuasa hukumnya langsung. Nah, ketika pendaftaran itu biasanya upload apa? Biasanya ya upload kuasa hukum gitu ya, surat kuasa gitu dari penggugat dan juga gugatan gitu. Selanjutnya adalah setelah itu pendaftaran dan diterima gitu, mulailah yang namanya ditentukan gitu ya majelis hakimnya siapa, terus paniteranya siapa, terus jurusita juga. Selanjutnya adalah pemanggilan para pihak gitu. Nah, setelah adanya pemanggilan para pihak, lanjutlah gitu yang namanya mediasi. Ada yang tahu mediasi itu apa? Biasanya kayaknya di sini tidak ada ya. Di apa? Di sesi 1 sampai 8 gitu terkait mediasi. Ada yang tahu mediasi itu apa? Aku mohon izin menjawab. Oke, silahkan. Mediasi itu proses penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan, loh. Karena biasanya itu kalau misalnya sidang kedua belah pihak hadir, jadi sebelum ke langkah proses sidang selanjutnya di mediasi terlebih dahulu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Evi. Ya, jadi memang gitu ya sebelum kasusnya ini lanjut gitu ya, apalagi di proses perdata, biasanya diutamakan dulu ini ada yang namanya mediasi. Jadi penyelesaian sengketa perdata secara damai gitu ya di pengadilan dengan bantuan siapa? Dengan bantuan pihak yang netral yang biasanya disebut mediator. Nah, mediator disinilah yang membantu gitu para pihak
mencapai kesepakatan gitu sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara gitu. Nah, mediasi di sini tuh biasanya ya sifatnya itu rahasia gitu ya dan berfokus pada agar terdapat mufakat gitu antara siapa ya antara para pihak. Kalau di sini kasusnya perdata di sini ya biasanya adalah penggugat dan juga tergugat begitu. Nah, kalau mediasi ini berhasil gitu ya, ada kesepakatan atau mufakat dari para pihak, tentunya hasilnya itu bisa mengikat secara hukum gitu ya, kalau sudah disepakati dengan dikukuhkannya gitu menjadi yang namanya akta perdamaian begitu. Nah, kalau udah kan mediasi berhasil kan ya lanjut ya, cukup dengan akta perdamaian. Tapi kalau ternyata mediasi tidak berhasil, berarti lanjut ke proses selanjutnya begitu. Walaupun mediasi ini tidak semua kasus ada mediasi ya, kalau di kepailitan juga tidak ada mediasi begitu. Jadi tergantung juga kasusnya. Selanjutnya, setelah mediasi adalah pembacaan gugatan. Nah, gugatan ini kan nanti yang menyusun dari pihak penggugat kan kuasa hukum. Jadi nanti disimulasi bisalah gitu ya dibacakan gugatannya. Jadi gugatan wan prestasi di kasus kalian ini gitu ya. Kenapa bisa disebut wan prestasi? Dalilnya bagaimana? Itu yang penting disebutkan di dalam nanti kalian membuat yang namanya simulasi persidangan. Nah, selanjutnya itu setelah pembacaan gugatan ada yang namanya jawaban tergugat. Jawaban tergugat itu ya tentunya adalah menjawab dari gugatan dari si penggugat tadi. Jadi tergugat itu mempunyai hak gitu untuk merespon ya gugatan gitu secara tertulis ataupun lisan juga boleh sebenarnya dari tergugat terhadap gugatan penggugat yang berisi apa, bisa berisi sanggahan, bisa berisi bantahan gitu atau pengakuan gitu atas dalil-dalil dari gugatan penggugat gitu ya untuk mempertahankan apa haknya gitu yang bisa isinya itu bisa mencakup eksepsi gitu ya atau bantahan formil gitu dan pokok perkara bahkan bisa disertai dengan gugatan balik begitu atau yang disebut dengan rekonvensi gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar gugatan itu ditolak atau tidak diterima gitu ya biasanya gitu karena ya jawaban tergugat kan ya jawaban pihak lawan dari si penggugat. Kemarin membuat gugatan gitu dan jawaban tergugat gitu ada yang tahu eksepsi apa tadi? Masih ingat eksepsi apa? Kemarin ada yang membuat eksepsi juga tidak di jawaban tergugat. Oke, jadi eksepsi itu adalah bantahan formil atau prosedural ya gitu. Jadi tujuannya eksepsi ini apa gitu? Tujuannya itu biasanya untuk menolak gitu ya pemeriksaan pokok gitu perkara karena ada masalah formal gitu seperti mungkin gugatannya itu kabur atau obskur libel atau ternyata gugatannya itu sudah daluarsa atau gitu ya penggugatnya itu tidak punya kepentingan hukum gitu atau seharusnya mungkin salah gitu ya salah subjek hukumnya gitu. Nah, jika eksepsi itu ternyata dikabulkan gitu akibatnya apa? Akibatnya pokok perkara itu tidak akan diperiksa lebih lanjut. Terus tadi juga Bu Nurma membahas ada rekonvensi ya atau gugatan balik itu gitu ya. Isinya apa? Isinya gitu jika tergugat punya tuntutan balik terhadap penggugat, maka bisa diajukan gitu ya dalam jawaban dari si tergugat tadi. Selanjutnya adalah setelah jawaban tergugat, selanjutnya adalah replik gitu. Ada yang tahu replik itu berarti ditulis oleh siapa? Replik itu apa?
Kemarin setelah membuat replik, paham replik itu apa? Jawaban dari penggugat, Bu. Oke, jawaban dari penggugat atas apa? Atas Atas jawaban dari tergugat. Oke, jawaban dari penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat ya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya untuk membantah atau menyanggah dalil-dalil tergugat gitu ya demi memperkuat tuntutan apa ya? Tuntutan dari awal gitu. Kan replik itu berasal dari kata re gitu ya, kembali gitu dan klik gitu atau yang berarti menjawab gitu. Berarti yang secara harfiah ya berarti menjawab kembali gitu. Dari atas apa? Atas ya tadi gitu jawaban dari penggugat gitu ya atas yang diajukan oleh tergugat. Nah, isi replik ini biasanya apa? Biasanya ya isi replik itu bisa berupa menolak dalil-dalil dari tergugat gitu. Mau itu menolak sebagian atau seluruhnya yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya sebelumnya tadi. Selanjutnya bisa juga ya untuk memperkuat gugatan gitu bahwa menegaskan kembali dalil-dalil gugatan awal yang diajukan oleh penggugat atau juga bisa berupa mengajukan argumen tambahan. Jadi bisa memberikan kesempatan ya di situ untuk menyampaikan argumen untuk menguatkan dalil-dalil tadi gitu atau bukti yang sebelumnya belum terungkap gitu. Tadi sudah replik gitu. Setelah replik berarti adalah duplik. Duplik apa? Ada yang ingat duplik apa? Duplik. Kemarin ada tugas juga membuat duplik. jawaban Jawaban dari untuk itu, Bu. replik, Bu. Ya, jawaban dari replik. Berarti duplik itu yang membuat siapa? Dari pihak siapa? Tergugat. Ya, dari tergugat. Jadi duplik adalah jawaban ya, berarti ya. Jawaban kedua, kan yang pertama tadi ada jawaban tergugat, terus selanjutnya ada yang namanya dupliknya, itu jawaban kedua berarti ya, dari tergugat yang diajukan sebagai tanggapan terhadap apa ya, terhadap replik gitu ya, dari penggugat dalam proses persidangan gitu. Nah, di sini gitu ya, setelah duplik, replik sudah, duplik sudah. Setelah duplik adalah berarti pembuktian. Ada yang ingat gitu alat bukti dalam perdata berupa apa saja alat bukti dalam kasus perdata? Saksi, Mm-mm. Saksi, apa lagi? pengakuan juga, Bu, bisa. Apa? Saksi, terus apa lagi? Pengakuan, Pengakuan. Ada yang ingat lagi lainnya selain saksi dan pengakuan? Surat. persangkaan, Bu. Sangkaan. Terus tadi Evi surat ya. Ya, bukti surat, Bu. Sangkaan, surat. Oke, terus satu lagi apa? Sumpah juga, Bu. Oke, sumpah. Nah, alat bukti gitu ya dalam eh apa? Dalam perdata begitu ya. Ada 5 begitu. Yang pertama itu ada surat tadi ya. Surat tadi ya bisa berupa akta otentik gitu. Akta otentik tuh berarti ya dibuat gitu ya di hadapan pejabat umum gitu yang berwenang, yang biasanya ya ini berarti sifat pembuktiannya ya kuat gitu kalau akta otentik. Ada juga bisa akta di bawah tangan gitu. Surat yang dibuat gitu ya di tanpa perantara pejabat umum. Biasanya perjanjian bawah tangan ya berarti kurang kuat ya sifatnya beda dengan akta otentik. Terus yang kedua adalah saksi.
Nah, saksi ini biasanya ya keterangan gitu ya dari para pihak-pihak gitu yang bagaimana ya yang melihat gitu dan mendengar langsung gitu ya peristiwa yang dipersengketakan begitu. Terus tadi yang ketiga gitu ada persangkaan atau presumption gitu. Itu adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim gitu dari suatu peristiwa yang sudah terbukti kebenarannya. Terus yang keempat itu ada pengakuan gitu, pernyataan salah satu pihak yang mengakui kebenaran dalil pihak lawan. Ini biasanya pengakuan ini cukup kuat juga ya kalau di perdata gitu. Kalau sudah ada pengakuan dari para pihak. Terus yang kelima, sumpah gitu ya, diucapkan oleh salah satu pihak gitu ya, di bawah apa namanya eh, ancaman sanksi agama gitu ya jika berbohong gitu bisa berupa sumpah pemutus tambahan atau penaksir. Jadi alat bukti tadi ada 5 gitu ya, ada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, fungsi alat bukti ini apa ya? Fungsinya adalah untuk menguatkan gitu ya klaim gitu dari pihak yang apa yang mendalilkan gitu. Jadi siapa yang mendalilkan gitu, ya dialah yang harus membuktikan gitu. Nah, alat bukti ini itu digunakan apa yang menjadi dasar hakim lah gitu untuk memutuskan perkara yang diajukan begitu. Nah, terus setelah pembuktian adalah kesimpulan. Kesimpulan ini ada di tugas ini ya, 7 ya, masih dalam proses ini. Kesimpulan di sini, kalau kesimpulan yang buat siapa? Kesimpulan. Kesimpulan yang membuat siapa? Dari pihak penggugat atau tergugat? Kesimpulan yang membuat dari pihak penggugat atau tergugat? Tergugat, Bu. Tergugat Bu. Tergugat, betul. Kemarin pada membuatnya itu kesimpulan dari tergugat atau pihak penggugat? Tergugat Gimana? dari pihak tergugat. Penggugat kemarin ya. Tadi ada yang bilang tergugat, ada yang bilang penggugat gitu. Jadi kesimpulan ini siapa sih sebenarnya yang membuat? Kalau tugas kemarin sepertinya ya harusnya membuat kesimpulan dari penggugat ya. Iya, Bu, Tugas penggugat. ya, ya. Jadi kesimpulan di sini yang buat siapa sih gitu. Lah kalau kesimpulan gitu dalam hukum acara perdata ini ya dokumen ini yang membuat siapa ya para pihak dari penggugat juga dari tergugat juga gitu di akhir proses persidangan. Jadi bisa dua-duanya semuanya membuat kesimpulan gitu di akhir proses persidangan yang berisi apa ya berisi rangkuman gitu ya atau analisis dari dalil-dalil gitu atau fakta terus bukti selama sidang begitu dari awal sampai akhir ya berarti ya untuk meyakinkan gitu ya hakim agar memutus sesuai dengan apa ya yang didalilkan mereka, sesuai harapan mereka gitu, yang intinya menegaskan kembali gitu posisi dari masing-masing pihak gitu. Jadi isi kesimpulan itu apa ya tadi rangkuman proses ya dari tadi gitu kedudukan para pihaknya, terus jawab jinawab tadi, replik duplik, terus kesimpulan begitu, pemeriksaan bukti begitu, terus analisis bukti gitu. Mungkin pihak satu dengan pihak yang lainnya gitu kan, saling memberikan alat bukti gitu yang memperkuat dalil mereka gitu. Nah, di kesimpulan ini gitu bisa dijelaskan gitu ya alat bukti para pihak itu mengapa diajukan dan mengapa lebih kuat gitu. Terus fungsi kesimpulan ini juga untuk penegasan dari dalil sebelumnya yang sudah disampaikan gitu ya di dalam pokok dan petitum atau tuntutan gitu ya atau eksepsi yang diajukan. Terus yang terakhir biasanya berisi
permintaan kepada hakim gitu untuk mengabulkan gugatan gitu atau menolak gugatan. Itu adalah isi dari kesimpulan di mana ya tadi bisa dibuat oleh dua pihak semua gitu, penggugat dan tergugat. Nah, terus yang terakhir adalah putusan gitu. Yang terakhir adalah putusan prosedurnya. Sebelumnya ya tentunya ada musyawarah majelis ya. Setelah musyawarah majelis adalah adanya putusan. Itu yang harus dibuat di tugas di sesi 8 kalian begitu. Nah, di tugas 7 ini gitu ya, ada membuat video simulasi karena kalian sebagai kuasa hukum dari penggugat. Jadi ketika membuat video ya yang durasinya itu terbatas gitu, maksimal adalah 30 menit begitu. Berarti kalian fokus kepada posisi kalian sebagai kuasa hukum saja. Berarti dokumen ketika menjadi kuasa hukum. Kalau dari proses tadi gitu, berarti sebagai kuasa hukum penggugat, berarti di poin apa saja nih kuasa hukum penggugat dari proses awal sampai akhir? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Pertama ada pendaftaran perkara, terus ada proses mediasi juga, terus ada pembacaan gugatan, kemudian ada replik dan pemeriksaan saksi, saksi menyerahkan bukti sama pembacaan kesimpulan, Bu. Oke. Berarti gitu ya, ketika kalian nanti membuat video bagi yang belum atau ternyata ada yang pengen merevisi mungkin saja ya, gitu. Dari proses tadi, begitu ketika menjadi kuasa hukum penggugat, berarti ya tadi ya dari pendaftaran, oke lah nggak ada di video nggak apa-apa, cuma ditulis pendaftaran itu boleh. Terus selanjutnya berarti adalah pembacaan gugatan, karena gugatan itu kan dasar awal ya, dalil-dalil gitu yang disampaikan oleh pihak penggugat begitu, mengapa menuntut gitu ya, tuntutan hak gitu ya yang diajukan oleh penggugat gitu kepada pengadilan terhadap tergugat itu untuk menyelesaikan sengketanya. Dalam hal ini kalau di tugas kalian berarti ya sengketanya terkait dengan wan prestasi gitu. Gugatannya ya isinya pokok perkara atau positanya gitu, terus menjelaskan duduk perkaranya gitu. Gugatannya di sini ya yang kita minta ya tertulis ya yang ada di tugas sebelumnya dan disampaikan di sini pembacaan gugatan secara lisan. Nah, udah setelah itu kan ada jawaban tergugat. Mungkin kalian bisa bacakan intinya aja saja gitu atau kalau praktek biasanya pre-memori begitu ya biar cepat. Lanjut ke yang eh, tugas kita gitu sebagai kuasa hukum tadi adalah di replik penggugat. Replik penggugat itu juga ditegaskan saja gitu di video simulasi. Selanjutnya duplik berarti juga punya tergugat ya, kita pre-memori boleh. Selanjutnya adalah pembuktian begitu. Pembuktian ya lebih baik tadi ya ada cek surat, terus ada cek saksi begitu bisa. Terus selanjutnya adalah kesimpulan dari si penggugat begitu. Kesimpulan dari penggugat, terus terakhir adalah tetap ada ya pembacaan putusan singkat begitu ya. Akhirnya diputus apa begitu. Jadi poin yang penting di sini gitu sebagai kuasa hukum penggugat gitu ya. Tadi berarti di proses gugatan, terus di proses replik penggugat, selanjutnya adalah pembuktian itu, terus kesimpulan, terus yang terakhir tadi ya putusan begitu. Itu 5 poin penting gitu ketika membuat video simulasi di dalam praktik peradilan perdata ini gitu. Tapi ini semuanya sudah membuat video ya? Ya sudah. Sudah, Bu. Oh ya sudah semua ya.
Ya nggak apa-apa buat pembelajaran gitu atau tadi ya yang ada yang mau revisi gitu kayak nilainya Bu Nurma kurang saya mau revisi gitu boleh gitu masih sampai tanggal 8 gitu. Ini bentar. Boleh Bu Norma ini minta tolong kalian tampilkan video wajah semua biar Bu Norma screenshot ya. Ini udah tinggal 2 menit kayaknya. Oke. Bentar. Oke, terima kasih. Untuk web keempat besok pagi bisa? Untuk yang terakhir soalnya. Besok pagi mungkin jam 9 begitu. Atau jam 10. Saya bisa, Bu. Oke. Bisanya aja ya. Pokoknya yang bisa hadir begitu. Karena apa? Sudah mepet waktu maksimal tanggal 8 gitu harus sudah selesai semua. Terima kasih untuk hari ini begitu. Semoga lancar mengerjakan tugas juga, sehat-sehat semuanya. Kurang lebihnya Bu Norma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Oke, Kasih, Bu. terima kasih juga.